adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Abang salah, sekarang hari Jumat ya. Ayo, ada yang tahu sekarang kita memperingati apa adik-adik? Iya benar, kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita saat teduh sejenak. Selesai. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu dari lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Ayat 1 sampai 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah, terangilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik silakan dulu kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita akan menyanyikan lagu dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1, Karena Kasihnya Padaku. Yesus dan kau
hukum Tuhan bagi kita di minggu hari ini yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 demikianlah dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah hukum Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengucapkan doa ini. Ikutilah inam. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau pengakuan dosa untuk perbuatan dosa kita yang selama 1 minggu. Mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat sambil bangkit berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan kepala kita, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita dengan bersama-sama mengikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mau membaca epistel dari Ibrani 4 ayat 11 sampai 16. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosa. Semua
ini yang tertulis di Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kita membacanya secara bergantian. Inang memulai dari ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, mari kita bersama-sama membacanya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita mengucapkannya. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian dari Karena Allah Cinta sambil Kibril. Marilah kita mengaku iman kita seperti teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, Abang akan membacakan warta sekolah minggu kita. Untuk warta sekolah minggu kita di tanggal 15 April 2022, kita hari ini di hari Jumat memperingati hari kematian Tuhan Yesus dengan tema hamba Tuhan yang menderita. Nah, untuk pemusiknya di keyboardis ada Bang Steven, di gitar ada Kak Tiara, dan untuk membawa khotbah kita pada hari ini ada Inang, Pendeta Boru Panjaitan. Untuk adik-adik, Abang akan mengingatkan kembali untuk adik-adik, jam kumpulan aktivitas maksimal jam 3 siang. Nah, lewat dari jam 3, adik-adik mohon maaf tidak akan mendapatkan kupon. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengerjakan seteduh bisa mengirimkannya juga ke grup WhatsApp orang tua. Untuk petugas doa syafaat di tanggal 17 April, mohon disiapkan dari kelas 3-4 untuk adik-adiknya yang akan bertugas. Untuk adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan doa syafaat dari teman kita dari kelas 5-6, yaitu Damaris Tonita Purba. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena berkat karunia-Mu, kami masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu,
Tolong berkati pendeta dan kakak sekolah minggu yang mengajarkan kami agar bisa mendidik kami dengan sabar. Tolong berkati kami juga ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau tahu sekarang negara kami ini masih dilanda oleh virus COVID-19. Tolong berkati virus-virus yang ada di negara ini agar bisa menghilang, sehingga kami bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong berkati juga pemerintah dan tenaga medis yang berusaha untuk membuat obat-obat yang bisa menghilangkan virus COVID ini ya Tuhan. Tolong berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan agar bisa berjalan dengan lancar, sehingga bisa membawa dampak yang baik untuk kami di kedepannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian sekolah. Tolong berkati kami agar kami mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan soal ujian dengan jujur dan disiplin, sehingga kami bisa lulus dari sekolah dasar ini dengan nilai-nilai yang bagus. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang menafkahi keluarga kami, berikan mereka rezeki dan kesehatan, sehingga bisa terus menjaga kami. Tuhan, selama ibadah kami ini, kami melakukan kesalahan. Tolong ampuni kesalahan kami agar kami bisa layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mau masuki firman. Nah, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita akan menyanyikan lagu Firman. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita beribadah di hari Jumat. Seperti yang tadi dibilang sama abang kita, hari ini adalah hari perayaan peringatan akan kematian Yesus. Apa yang kita peringati? Apa yang membuat kita harus mengingatnya? Dan bahkan kalau di almanak kita dibilang adalah pesta peringatan kematian Yesus.
wah kematian Yesus kok dirayakan, dipestain ya. Tapi nanti dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, kenapa kita memestakannya, akan membuat kita mengerti kenapa. Oleh karena itu, mari kita mengawali ibadah ini. Kita membaca terlebih dahulu dari Matius 27 ayat 45 sampai ke ayat 50 sebagai firman Tuhan di perayaan peringatan kematian Yesus hari ini. Matius 27 ayat 45 sampai 50, Inang bacakan bagi kita semua. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tadi yang bilang, kenapa ya kita rayakan kematian Yesus? Kenapa kita memperingati kematian Yesus? Seakan-akan kalau yang biasanya diperingati adik-adik kan kapan kita ulang tahun, kita memperingati sesuatu peristiwa yang menyenangkan. Kalau sesuatu yang menyakitkan kan kita berusaha untuk melupakannya. Tapi di gereja kita diingatkan tentang Jumat Agung, mengingat kematian Tuhan Yesus. Karena memang melalui kematian Tuhan Yesus kita dibaharui. Kematian Tuhan Yesus menghapus dosa kita dan menjadikan kita manusia yang baru. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, kita disadarkan bahwa kita adalah orang yang berdosa, dan seharusnya kita setelah menerima pengampunan dosa, kita memperoleh kehidupan yang baru. Tetapi dalam teks kita hari ini dikatakan, waktu itu Yesus telah disalibkan 2 jam 12, lalu meliputilah kegelapan di sana sampai jam 3. Kemudian banyak orang yang akhirnya melihat, kok terjadi begini ya. Kemudian Yesus ketika itu berseru dari salibnya, Eli, Eli, lama sabachthani, katanya. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Emangnya Tuhan Yesus waktu itu ditinggalkan Tuhannya? Padahal dia kan Tuhan kan? Sesungguhnya artinya adalah, kenapa aku yang harus menanggung semua dosa manusia sendiri saja? Memang waktu Yesus disalibkan di kanan dan kirinya ada orang yang disalibkan juga. Tetapi mereka disalibkan dikarenakan kejahatannya yang fatal, yang memang hukumannya hanya salib. Tapi Yesus tidak terbukti kesalahannya apapun. Tetapi karena kebencian orang-orang ketika itu, karena banyaknya ahli-ahli Taurat yang tidak suka kepadanya, akhirnya berusaha membuat orang lain membenci Yesus. Dan mereka berkelompok-kelompok, bahkan orang yang sudah melihat mukjizat Yesus, orang yang sudah diberi oleh Yesus makan, orang yang telah melihat kesembuhan yang dilakukan Yesus, juga turut menyerukan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Karena apa? Karena para imam, orang-orang yang waktu itu orang-orang yang dianggap penting, menyerukan supaya orang bersuara akan penyaliban Yesus. Jadi adik-adik, semua itu diberangkatkan karena manusia berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena kesalahannya, tetapi melainkan karena dosa manusia. Bahkan di sini ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, ada orang-orang yang pada saat itu ikut dan menyaksikan, bilang begini, dia memanggil Elia. Elia tahu kan siapa? Adalah Nabi Allah. Mereka beranggapan Elia akan turun dan mau menolong Yesus. Oh, Elia aja pun dibawa Yesus. Mereka ingin membuktikan, oh kalau nanti Elia nggak turun, berarti benar bahwa Yesus itu adalah orang yang layak untuk disalibkan. Mereka berpikir demikian. Tapi sayang adik-adik,
Memang setelah Yesus dikatakan ayat 50, Yesus kemudian berseru dan dengan nyaringnya dia menyerahkan nyawanya. Ya Allah, kepadamu aku serahkan nyawaku. Tuhan mengatakan sudah selesai. Kita ingat 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya dan mati. Apakah sampai di situ? Oh tidak. Waktu Yesus telah mati, terjadilah gempa dan kegelapan meliputi tempat itu, sehingga orang yang tadinya menusukkan tombak ke dada Yesus, yang memasangkan duri di kepalanya dan yang berjaga-jaga supaya jangan ada orang yang mengambil tubuh Yesus, melihat bahwa dan menyatakan, oh benarlah dia adalah anak Allah. Dunia pun bersedih karena kematiannya. Lalu kemudian orang yang membenci Yesus itu, yang melihat keajaiban itu, berlutut dan menyembah Yesus. Jadi artinya adik-adik, kematian pengorbanan Yesus harus berdampak mengubah hati kita. Itu kenapa kita harus rayakan. Karena dengan kematian Yesus, kita mengubah diri kita menjadi seturut dengan Tuhan Allah kita. Jadi anak-anak yang baik di mata Tuhan adalah orang yang mau mengubah dirinya seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kematiannya tidak sia-sia. Jadi itulah yang kita rayakan. Yang kita rayakan adalah pembebasan kita dari dosa dan kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau diajari firman hari ini, bagaimana menghargai kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti apa? Yaitu dengan mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Adik-adik pasti punya kesalahan kepada orang tua, kepada kakak, abang, adik kita, keluarga kita, teman kita. Bahkan Tuhan Yesus menyerukan supaya kita juga mengasihi musuh kita yang membenci kita. Karena Tuhan Yesus pun mati bukan hanya untuk orang-orang yang menyembah Dia, yang mengikuti Dia, juga kepada orang-orang yang menyalibkannya, yang mencambuknya, yang meludahinya, yang memasangkan duri di kepalanya, yang menusukkan tombak di dadanya. Untuk orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus itu mati supaya kita menerima kehidupan yang baru. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita sangat berdosa, kemudian minta ampun kepada Tuhan, dan setelah itu kita mengubah diri kita dan tidak mengulangi dosa kita lagi. Seperti itulah adik-adik makna perayaan kita hari ini. Mengingat kematian Yesus berarti kita mengingat untuk menyingkirkan ke setiap perbuatan dosa kita menjadi manusia yang baru. Lalu yang kemudian adik-adik, firman ini juga mau mengingatkan kita supaya menghargai pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati buat kita, karena Dia adalah seorang yang menjadi pahlawan buat keselamatan kita dari musuh besar kita, dosa. Maka kita harus menghargai Yesus dan mengubah sikap kita. Jangan malu menjadi orang yang percaya kepada Dia. Jadi adik-adik, ada satu cerita inang seperti ini. Ada seorang anak yang sudah SMA. Kemudian waktu di masa SMA, dia itu sekolah di sekolah di mana mamanya bekerja. Papanya udah lama meninggal sejak dia kecil, dan mamanya bekerja sebagai cleaning service yang membersihkan sekolahnya. Namun ada yang berbeda dari mamanya. Mamanya itu tidak memiliki sebelah matanya. Rupanya sangat jelek sekali, karena matanya juga tidak ada. Kemudian si anak laki-laki tadi, dia merasa malu punya mama yang seperti itu. Apalagi mamanya itu bekerja di sekolahnya. Saking malunya dia bilang sama mamanya, Mama harus berhenti bekerja di sekolahku, atau Mama pindahkan aku ke sekolah yang lain, katanya begitu. Jadi memikirkan karena sekolah itu adalah sekolah yang bagus, akhirnya untuk demi kesenangan anaknya, mamanya bilang, ya udah aku yang berhenti dan mencari pekerjaan lain. Dan akhirnya mamanya itu bekerja ke rumah orang lain, mencuci pakaian, menyetrika dan yang lain-lain, pekerjaan rumah di tempat orang lain dan di beberapa rumah. Si anak laki-laki itu dia gak suka sama mamanya karena tampilannya yang jelek. Dia nanti takut malu dengan orang lain.
Rupanya setelah dia tamat SMA, dia bilang sama mamanya, "Mama, aku gak mau tinggal di sini bersama denganmu. Aku ingin mencari tempatku sendiri," katanya. "Dan aku ingin pergi ke tempat yang jauh dan tanpa engkau," katanya. Lalu mamanya berpikir, "Ya udahlah, kalau kau berbahagia seperti itu, pergilah nak." Dengan mamanya menjual rumahnya, dia kasih modal untuk anaknya. Dan si ibu tadi, dia pergi ke sekolah tempatnya yang dulu, dan dia mau di sana bekerja lagi, dan dia mau meminta supaya ada tempat kecil disediakan sekolah itu untuk dia, dan pihak sekolah pun mengizinkannya. Lalu si anaknya itu merantau dan bekerja, dan sungguh adik-adik, dia menjadi orang yang sukses. Bahkan dia menikah dan dia punya anak dan punya istri yang cantik. Suatu hari ibunya sangat rindu kepada anaknya, dan dia tahu kabarnya bahwa anaknya sudah menikah meskipun tidak melibatkan mamanya. Lalu tanpa meminta izin dari anaknya, dia pergi ke sana. Sesampai di rumah anaknya, tahu adik-adik apa yang terjadi? Si anaknya itu bilang, "Ngapain kamu datang ke sini? Nanti anakku takut melihat wajahmu yang jelek dengan matamu yang gak ada satunya lagi," katanya begitu. "Dan istriku pasti gak suka. Udah pulang kau," katanya. Akhirnya dengan hati yang sedih, ibunya itu pergi. Namun dia tidak lupa menitipkan kembali apa yang dibawanya. Dia bawa makanan, oleh-oleh dari tempatnya, dan dia letakkan di sana. Dia pergi kemudian. Nah, suatu hari si anak laki-laki itu tadi bertemu dengan orang tua temannya yang adalah seorang dokter, temannya waktu SMA. Lalu dia bilang, kita anggaplah dia orang Batak ya, tulang lagi ngapain di sini, katanya. "Loh, kamu itu togap," katanya, namanya si togap. "Kamu itu togap?" "Iya, tulang ingat di agama saya." "Oh iyalah, ingat sekali saya," katanya. "Apalagi mamamu paling saya ingat," katanya begitu. Di dalam hati si togap bilang, "Oh iya ya, dia mungkin ingat sama mamaku karena mamaku jelek ya," katanya. Tapi dia bilang, "Iya tulang, gimana kabarnya teman saya itu?" Tulang bilang anaknya, "Oh dia baik dan udah punya keluarga juga. Katanya kamu juga udah bagus ya kerjanya." Udah punya anak dan istri juga." "Memang gak ada sia-sianya pengorbanan mamamu ya." "Pengorbanan apa? Aku berjuang sendiri kok. Aku mencari semuanya sendiri kok," katanya dia ke bapak dan temannya itu. "Oh jangan salah kamu. Kamu tahu nggak? Kamu itu bisa melihat hari ini karena mamamu. Waktu mamamu melahirkan engkau, kamu itu sebenarnya buta dari kecil. Lalu mamamu memberikan matanya satu untukmu supaya kau bisa melihat dunia ini dengan mengorbankan matanya." Dia bilang, karena memang dulu proses operasi itu gak sebagus sekarang, maka rupanya menjadi jelek dikarenakan akibat dan efek samping operasi itu, katanya. Mendengar semuanya itu, si anak itu si togap tadi, dia menangis, dia menyesal. Ternyata dia memperoleh kehidupannya saat itu, dia bisa melakukan segala sesuatunya adalah dengan mata mamanya. Dia bisa melihat, dia bisa dihargai oleh orang lain, dia bisa melakukan segala sesuatunya adalah karena pengorbanan mamanya. Lalu akhirnya dengan tergesa-gesa dia bawa anak dan istrinya untuk pulang ke kampungnya dan mencari mamanya. Sayang sekali adik-adik, ternyata setelah mamanya itu pulang dari rumah anaknya yang waktu dia mengunjungi, dia jatuh sakit dan meninggal beberapa hari sebelum kedatangan anaknya. Dia terlambat, tapi dia menerima surat, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Aku mengorbankan banyak hal untukmu. Tolonglah, selama engkau hidup pakailah pengorbananku untuk jalan yang baik dan benar bagi keluargamu dan hidupmu." Itulah titipan ucapan si ibu terhadap anaknya. Adik-adik sekolah minggu, dari cerita ini Inang mau sampaikan, sungguh Tuhan pun ingin mengatakan hal yang sama. Tuhan ingin supaya kematiannya tidak kita sia-siakan. Tuhan ingin supaya pengorbanannya kita pergunakan bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi sebaliknya kita mau diminta menjadi anak Allah yang baik, yang menghormati sesama,
yang melakukan sesuatu bagi sesama, yang memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Jadi pesan dari firman Tuhan di perayaan Jumat Agung atau peringatan kematian Tuhan Yesus bagi kita adalah, ingat, jangan pernah menyia-nyiakan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Kematiannya memberikan kita kehidupan baru, sehingga sebagai anak-anak yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersikap sebagai anaknya, mengubah karakter kita yang lama menjadi sesuatu yang disukai Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyesal telah menolong kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari terus mencintai, menghargai, mengingat kematian Tuhan, berarti sebagai mencari Tuhan menyingkirkan dosa kita. Jadi kita jangan lagi berbuat dosa. Cintai mama kita, jangan melawan mereka. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan berbohong. Rajinlah berdoa, dengarkan firman Tuhan supaya kamu tahu mana kesukaan Tuhan, dan jauhkan setiap larangannya. Dan percayalah, hidupmu akan diberkati Tuhan. Kematiannya menjadi berkat bagi kita yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu di perayaan Jumat Agung hari ini. Kami mengingat kematian-Mu Tuhan sebagai cara-Mu untuk menanggalkan manusia kami yang lama yang penuh dengan dosa. Sekarang kami telah menjadi manusia baru yang menjadi anak-anak Tuhan, yang akan setia melakukan kebaikan, yang akan selalu mensyukuri pengorbanan Yesus di dalam setiap pelayanan dan segala sesuatu yang baik yang bisa kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan anak-anak sekolah minggu ini, dan Engkau ya Tuhan yang menyanggupkan kami semua untuk terus bisa menghayati dan menghidupi setiap pengorbanan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan orang tua kami, dan negara bangsa kami dan gereja kami. Biarlah Engkau ya Tuhan memakai semua mereka untuk menjadi tempat Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, bagi sesama kami, menjadi pengajar akan firman Tuhan yang tetap setia kepada panggilannya. Tuhan, ampuni kami atas keberdosan kami. Layakkan kami menyukuri kematian-Mu Tuhan di dalam pengampunan dan di dalam kehidupan yang baru, supaya adik-adik sekolah minggu ini menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak menjadi orang-orang yang telah Engkau tebus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang di rumah. Selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Kita hari ini sama-sama ingin merayakan hari kemenangan kita. Kemenangan dari dosa-dosa kita karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yeay, tepuk tangan dulu dong adik-adik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ini setiap hari adik-adik. Walaupun kita selalu memperingatinya setiap setahun sekali, namun kita harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di setiap hari. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus telah membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Adik-adik, ngomong-ngomong soal kegelapan, pastinya di antara kita yang ada di rumah pernah merasakan ketika kita mati lampu, atau mungkin ada di antara kita yang pernah berjalan di jalanan yang cahayanya tidak terang atau remang-remang. Kira-kira rasanya seperti apa adik-adik? Rasanya pasti sangat tidak enak dan mengkhawatirkan. Nah, kita coba ya adik-adik ya, bagaimana ketika Kak Jayanti berada di kegelapan. Adik-adik yang di rumah bisa lihat Kak Jayanti enggak? Kak Jayanti di sini pun tidak bisa melihat dengan jelas di sekitar Kak Jayanti. Dan Kak Jayanti juga merasa khawatir. Kak Jayanti gak berani nih jalan ke kanan ke kiri karena Kak Jayanti takut untuk tersandung. Nah, tapi ketika Kak Jayanti ada di dalam terang, ya Kak Jayanti tidak khawatir lagi. Sebab Kak Jayanti bisa melihat dengan jelas kanan kiri atau di sekeliling Kak Jayanti. Dan tentunya adik-adik juga di rumah bisa melihat Kak Jayanti dengan jelas kan? Nah, begitulah saat kita berada di dalam kegelapan adik-adik. Kita tidak bisa melihat dengan jelas sekeliling kita.
Dan kita pun merasa khawatir karena kita takut tersandung, takut kesepian, dan kita tidak bebas untuk melakukan aktivitas kita. Nah, adik-adik, kegelapan yang tadi membuat kita merasa khawatir, lalu tidak bersukacita, selalu bisa kita temui setiap hari loh adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegelapan itu bisa berupa sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik adik-adik, yang selalu menggoda kita untuk kita melakukannya. Kalau kita tidak mau tegas, kalau kita tidak mau disiplin sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa tanpa sadar kita masih hidup dalam kegelapan. Hah? Seperti apa Kak Jenti kegelapan yang dimaksud? Yaitu seperti kegelapan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu adalah contohnya seperti kita gampang marah-marah, kita emosi, suka teriak-teriak di rumah, suka bentak-bentak adik, kakak atau mama papa, tidak menjawab dengan baik. Nah, kegelapan itu juga bisa kita temui dalam bentuk ketika kita malas belajar, ketika kita hanya mau tidur-tiduran, atau keasikan main games atau gadget sampai membuat pola tidur kita menjadi berantakan, tidur larut malam, kemudian bangun pagi kita masih ngantuk, masih tidak fit untuk kegiatan sekolah. Nah, adik-adik, hal-hal itu yang membuat kita bisa ditarik lagi kembali ke dalam kegelapan. Namun, Kak Jenti yakin nih, hari ini, firman Tuhan pada hari ini, dan dengan semangat pengorbanan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, mau mengingatkan kita kembali untuk kita berubah, keluar dari kegelapan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menuju perbuatan yang baik. Yang tadinya kita suka marah-marah, penuh emosi, geram, kita menjadi pribadi yang lemah lembut, menjawab dengan baik, murah senyum, dan kita penuh kasih dan menebarkan sejahtera di rumah kita, di sekolah kita, di tempat bermain kita. Dan yang tadinya kita juga malas belajar dan hanya keasikan main gadget, kita bisa berubah menjadi anak-anak yang bisa mengatur waktu dengan baik. Ketika kita bermain gadget atau games, kita tahu porsi bermainnya tanpa kita melupakan porsi kita untuk belajar, mengerjakan tugas, mengingat kapan waktunya kita untuk tidur supaya kita tidak kurang istirahat. Sehingga ketika bangun pagi, kita bisa fit melakukan aktivitas utama kita, yaitu sekolah dan belajar. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang mau Kak Jenti sampaikan. Sekiranya di hari Jumat Agung ini, kita semua diberikan semangat baru adik-adik. Setiap hari kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu menjadi semangat buat kita selalu hidup di dalam terang. Kita nggak mau lagi hidup di dalam kegelapan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi kita mau semangat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, dan kita semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, aktivitas pada hari ini, Kak Jenti mau ajak adik-adik berkreasi. Kreasinya adalah adik-adik di rumah membuat kreasi salib. Nah, adik-adik bisa menggunakan bahan apapun yang tersedia di rumah. Tidak perlu repot-repot membeli yang baru. Bahkan kertas biasa pun adik-adik bisa mengkreasikannya. Adik-adik juga boleh menuliskan di salibnya misalnya ayat-ayat kegemaran adik-adik. Entah itu nanti salibnya bisa dijadikan pembatas Alkitab atau mungkin bisa dijadikan pajangan. Nanti hasil kreasinya adik-adik foto bersama adik-adik, foto gambar diri adik-adik sambil menunjukkan kreasi salibnya, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Selambatnya hari Jumat, hari ini jam 3 sore adik-adik. Adik-adik, selamat merayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta dari atas sekolah minggunya. Abang harap adik-adik bisa menjadi pelaku firman yang baik. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah karena adik-adik masih di rumah, untuk
persembahannya adik-adik bisa meminta bantuan orang tua untuk disampaikan ke gereja, ataupun adik-adik bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Nah, adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya sambil bangkit diri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang tercinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seluruh pelayan di tengah-tengah gereja AKBP Sutoyo dan bersama dengan kakak, abang guru sekolah minggu menyampaikan selamat mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kematiannya membawa kita kepada hidup yang baru. Amin. Shalom. Shalom adik-adik.